Apa sih? Bisa di record dari bukan host. Penumpang dulu ya, Rip ya. Hah? Jadi record sama Parip kan jadi. Oh ya udah, nantinya tetap aja yang record, cuman beda video. Oke, Oke? Aman. Bye bye. baik. Baik, Bang Cok. Ya, langsung saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 23 Alif ketemu Sonya. Selamat pagi semuanya. Dilihat-lihat sekarang cuaca lagi mendung ya. Walaupun cuaca mendung, tapi hati kamu jangan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Al-Ghifari. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 7. Di sini kelompok 7 mengangkat tema tentang persentase pengetahuan mahasiswa PKU IPB mengenai pelecehan seksual yang menggunakan data primer. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan di sini dari kelompok 7 ada 9 anggota. Salah satunya yaitu saya sendiri Muhammad Ridwan Al-Ghifari dengan NIM 1401231036. Lalu ada Metia Nur Akmal Farhani dari S1 juga. Lalu ada Fadlan Hairan dari E2. Ada Ramadhani Wijayanto dari E2. Ada Nira Nahasyah dari E4. Ada Laura Virgina Jocelyn dari Biologi. Ada Arini Virzia Lubis dari Biologi juga. Lalu yang terakhir ada Dian Ayu Anggraini dari Kimia. Pada presentasi kali ini kami akan membahas 3 poin. Poin yang pertama yaitu pendahuluan, poin ketiga yaitu tinjauan pustaka, lalu poin yang terakhir yaitu metodologi. Oke, mulai. Oke, pada hari ini em, oke, saya akan memulai presentasi kali ini dengan membahas tentang bagian pertama yaitu pendahuluan. Pelecehan seksual adalah masalah serius di perguruan tinggi yang dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan fisik mahasiswa. Pengetahuan dan kesadaran mahasiswa tentang pelecehan seksual sangat penting untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mengatasi permasalahan ini. Mahasiswa memiliki peran krusial dalam membentuk budaya kampus yang aman dan mendukung, serta lingkungan pendidikan harus membekali mereka dengan pemahaman dan yang cukup mengenai hak dan perlindungan terhadap pelecehan seksual. Boleh next slide? Lalu rumusan masalah yang kami angkat pada hari ini adalah bagaimana tingkat kesadaran mahasiswa PKU IPB University terhadap isu pelecehan seksual. Next slide.
Dan yang terakhir adalah tujuan dari penelitian kami pada hari ini adalah mengidentifikasi tingkat kesadaran mahasiswa IPB University terhadap isu pelecehan seksual. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Laura atas pemaparannya tentang pendahuluan, rumusan masalah, dan tujuan. Lalu selanjutnya ada pengertian pelecehan seksual. Untuk pengertian pelecehan seksual ini akan dibacakan oleh Fadlan Hairan. Kepada Fadlan, saya persilahkan. Baik, kali ini saya akan membacakan tentang pengertian pelecehan seksual. Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual ini terjadi. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu sexual hardness, yang mana kata hardness sendiri itu berarti kekerasan dan tidak menyenangkan. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki. Manika 2018. Nah, pelecehan seksual ini terjadi dalam berbagai bentuk. Contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pernyataan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi. Kekerasan seksual ini juga bisa terjadi di mana saja, yakni di lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu, atau bahkan di tempat lingkungan keluarga sekalipun, menurut Anggoman 2019. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Baik, terima kasih Fadlan atas pemaparan materinya tentang pengertian pelecehan seksual. Lalu ada dampak dari pelecehan seksual itu sendiri. Nah, dari dampak ini akan dibacakan oleh Denisha. Kepada Denisha, saya persilakan. Baik, saya akan membacakan dampak pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu memiliki dua jenis dampak, yaitu dampak secara fisik dan dampak secara psikis. Dampak secara fisiknya yaitu yang pertama sulitnya untuk tidur, yang kedua sakit kepala, yang ketiga mengalami luka atau kerusakan di organ internal, yang keempat berisiko tertular penyakit menular, yang kelima luka lebam dari akibat tindakan tersebut, dan yang keenam dampak yang paling parah pada korban yaitu hamil karena hubungan seksual tersebut. Dampak secara psikisnya adalah hilangnya nafsu makan pada korban, yang kedua tidak bersemangat, yang ketiga korban menjadi takut berbaur dengan orang-orang, dan yang terakhir adalah trauma kepada benda atau tempat yang mengingatkan pada kejadian yang pernah dia alami. Mungkin sekian saja dampak yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Denisha atas pemaparan materinya tentang dampak. Lalu ada pencegahan dari pelecehan seksual. Untuk pencegahan ini akan dibacakan oleh Matia. Untuk Tia, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Jadi untuk pencegahan sendiri ada pembentukan kebijakan yang jelas dan prosedur untuk melaporkan pelecehan seksual. Yang kedua, pembentukan Satgas Pelecehan Seksual. Yang keempat, membangun budaya yang mendukung kesetaraan dan menghormati semua individu di lingkungan kampus. Yang terakhir, kampanye pencegahan pelecehan seksual. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tia atas pemaparan materinya tentang pencegahan. Untuk selanjutnya ada tentang lingkungan yang mendukung. Untuk lingkungan yang mendukung ini akan dibacakan oleh Dian. Kepada Dian, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selain pencegahan terhadap pelecehan seksual yang dijelaskan pada slide sebelumnya,
Salah satu cara yang dapat membantu korban pelecehan seksual dalam jangka panjang adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di sekitar korban. Lingkungan tersebut harus bisa menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar korban merasa dilindungi. Lingkungan tersebut juga harus bisa siap menerima tanpa menunjukkan rasa kasihan atau kekhawatiran berlebihan. Orang-orang dalam lingkungan tersebut harus menularkan hal-hal atau pemikiran yang positif pada korban, tapi tidak memaksa hal tersebut kepada korban. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Kita sore ya, keluarin ya. Oh ya. Baik, terima kasih Dian yang telah menjelaskan materi pada slide ini. Untuk selanjutnya ada metodologi. Untuk metodologi ini akan dibacakan oleh Arini. Kepada Arini saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan bab 3 bagian metodologi. Penelitian yang berjudul Presentasi Pengetahuan Mahasiswa PKU IPB mengenai pelecehan seksual ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei sebagai metode pengumpulan data utama. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang kami gunakan adalah data yang kami cari langsung dari sumber yang terpercaya. Perencanaan kegiatan dilakukan dengan cara mencari data mandiri ke sumber yang terpercaya. Penelitian ini membutuhkan data mengenai pelecehan seksual yang terjadi pada pria maupun wanita. Pengolahan data yang kami lakukan ada beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya, kami akan mengumpulkan data menggunakan metode survei dengan mengisi kuesioner, lalu kami akan mengolah data tersebut. Kemudian kami akan melakukan validasi data dari data yang sudah kami dapatkan. Setelah melakukan teknik pengolahan data dan validasi data, kami akan menyajikan data kami dalam bentuk diagram, baik itu diagram batang maupun diagram lingkaran. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang diperoleh dari survei dengan menggunakan kuesioner. Informasi yang diperoleh di analisis menggunakan metode deskriptif dengan beberapa proses yang meliputi pengumpulan data, interpretasi, dan validasi. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih hari ini yang telah memaparkan materi pada slide ini. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dalam survei. Untuk pertanyaan dalam survei ini akan dibacakan oleh Nira. Kepada Nira saya persilahkan. Pertanyaan dalam survei yang kami ambil, kami akan menggunakan skala dari setuju, netral, sampai tidak setuju. Untuk pertanyaan yang pertama, ketika perempuan pergi ke suatu pesta dengan mengenakan pakaian seksi, perempuan tersebut mencari masalah. Ini bisa kita menggunakan study case dan nanti responden akan memilih antara setuju, netral, atau tidak setuju. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ketika seorang laki-laki melakukan pemerkosaan, hal ini biasanya karena hasrat seksual laki-laki yang tinggi. Selanjutnya ada pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan dapat membuat perempuan depresi dan trauma. Selanjutnya, pelecehan seksual yang terjadi pada pria dapat membuat pria depresi dan trauma. Dengan memakai pakaian menutup aurat, dapat meminimalisir dari pelecehan seksual. Menghindari tempat yang sepi dapat membuat terhindar dari pelecehan seksual. Sikap seseorang yang pasif membuat peluang terjadinya pelecehan seksual semakin besar. Dan yang terakhir adalah pihak kampus memberikan sanksi yang tegas jika mahasiswanya melakukan pelecehan seksual. Sekian pemaparan pertanyaan dalam survei dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nira yang telah memaparkan pertanyaan dalam survei. Oke, untuk selanjutnya mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok 8 ada tanggapan? Halo kelompok 8?
izin bertanya. Ya, dipersilahkan. Jadi selama kalian ngumpulin data tentang pelecehan seksual ini, terus selama kalian analisis juga, apa sih hambatan yang kalian temui? Terus gimana cara kalian buat ngatasin hambatan atau masalah-masalah itu? Itu pertanyaan dari aku. Oke, terima kasih Ananda atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Eh, baik, aku juga izin bertanya buat kelompok 7, apa implikasi etis dalam penggunaan data primer dalam penelitian tentang pelecehan seksual, terutama dalam hal privasi dan perlindungan subjek? Baik, terima kasih Ifta atas pertanyaan yang kedua. Apakah ada lagi? Aku izin bertanya juga sama kelompok 7. Jadi tuh, kenapa kalian tuh cuma milih targetnya tuh ke angkatan 60 doang? Kenapa nggak ngambil dari data-data yang lain selain angkatan 60 biar cakupannya lebih luas? Terima Oke, kasih. terima kasih Kika atas pertanyaannya yang ketiga. Mungkin segitu aja ya pertanyaannya. Kami akan diskusi dulu selama 5 menit. Terima kasih.
Oke, kami telah selesai melakukan diskusinya. Untuk pertanyaan pertama tadi yang diajukan oleh Ananda akan dijawab oleh Nira. Terima kasih Ananda atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya hambatan yang muncul dalam pengumpulan dan analisis data primer ya. Untuk izinkan aku menjawab yang pertama itu ada pelecehan seksual seringkali dianggap sebagai topik yang sensitif dan tabu sehingga banyak kasus yang tidak dilaporkan. Nah, ini ada kita juga memiliki sebuah cara mengatasi masalah yaitu dengan memperkuat kepercayaan responden dan menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung bagi mereka yang ingin melaporkan pelecehan seksual. Terus selanjutnya kesulitan dalam mencari sampel yang representatif dari populasi yang relevan dapat mengarah pada sampling bias. Kita sebagai peneliti dapat menggunakan teknik sampling yang sesuai dengan apa yang dapat meminimalisir faktor-faktor yang dapat menyebabkan bias tersebut, seperti menggunakan metode random sampling, terus stratified sampling, terus yang hambatan ketiga yaitu seorang responden mungkin khawatir tentang keamanan dan kerahasiaan data mereka, terutama jika data tersebut berhubungan dengan pengalaman pribadi yang sensitif seperti pelecehan seksual. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, kita sebagai peneliti harus memberikan jaminan tentang kerahasiaan data dan mematuhi standar etika dalam pengelolaan informasi si responden tersebut. Dengan kita tidak mencantumkan email, terus nama, dan data pribadi lainnya. Apakah menjawab, Ananda? Terima kasih Nira sudah menjawab pertanyaan saya. Oke, untuk pertanyaan yang nomor 2 yang diajukan oleh Ifta tadi akan dijawab oleh Dian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang ditanyakan oleh Ifta. Tadi pertanyaannya, apa implikasi etis dalam penggunaan data primer tentang pelecehan seksual, terutama dalam hal privasi dan pelindungan subjek? Jadi, peneliti itu harus memastikan bahwa data primer yang dikumpulkan tentang pelecehan seksual dijaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan. Peneliti harus berupaya untuk melindungi identitas subjek yang berpartisipasi dalam penelitian tentang pelecehan seksual, terutama jika data yang dikumpulkan bersifat sensitif. Penggunaan kode atau anonimasi data dapat membantu mencegah pengungkapan identitas subjek. Dengan memperhatikan implikasi etis ini, penelitian tentang pelecehan seksual dengan menggunakan data primer dapat dilakukan dengan cara menghormati privasi, keadilan, dan kesejahteraan subjek yang terlibat. Jadi ini gue sempat hilang, ya gue. Apakah menjawab, Ifta? Baik, sudah terjawab Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk pertanyaan nomor 3 yang tadi ditanyakan oleh Rizika Rozak akan dijawab oleh Arini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaannya, mengapa target kami hanya kepada mahasiswa angkatan 60 saja? Mengapa tidak mengambil data dari angkatan selain angkatan 60? Kami hanya mengambil data dari angkatan 60 saja karena agar memudahkan kami dalam mengumpulkan data. Jika mengambil data dari selain angkatan 60, maka cakupannya akan terlalu luas, yang membuat kami lebih susah untuk mengumpulkan data. Kebetulan, angkatan 60 termasuk 3 besar yang sering terjadi pelecehan seksual.
Dengan fakta tersebut, kami akan tahu dengan seberapa banyak kasus yang terjadi. Maka dari itu, kami hanya mengambil data dari angkatan 60 saja. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kika. Terima kasih. Kepada Rizka Rozak, apakah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Arini. Oke, mungkin segitu saja pemaparan materi dari proyek kelompok 7, yaitu tentang persentase pelecehan seksual kepada mahasiswa PKU IPB. Jika ada salah kata dari kami, mohon maaf, karena kami juga manusia. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.